Selamat datang di channel Dengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menyukai konten kami. Selamat mendengarkan. Kata mak gua dulunya di sini ada kuburan. Kalau nggak salah ada 10 kuburannya. Sama banyak tanah kosong gitu. Terus katanya pas pembangunan menara ini ada yang meninggal 2 orang. Gara-gara ada yang ambruk terus ketimpa. Kalau gua sendiri belum pernah sih ngalamin hal aneh. Ya kalau malam juga nggak berani lewat sini. Udah takut duluan cuy. Temen gua ada tuh yang pernah digangguin. Dia kan driver ojol. Nah dia nariknya sampai tengah malam. Waktu itu jam 1 dapat orderan. Dia awalnya nggak sadar kalau titik jemputnya di Menara Saidah. Sudah nyampe, baru sadar dia celingak-celinguk nggak ada orang di situ. Terus tahu-tahu ada yang ketawa kenceng dari dalam situ. Temen gue langsung kabur. Kalau berdasarkan penglihatan saya, Menara Saidah memang sangat banyak penunggunya. Yang paling sering menampakkan diri itu perempuan berbaju merah. Terus ada ular besar, besarnya sepohon kelapa. Di moncong ular itu ada semacam mustika. Dia bisa ngasih kekayaan dengan instan. Kalau mau nanya nomor togel juga bisa. Dia ada di basement kalau mau ketemu. Terus selain itu ada anak kecil juga. Kadang suka gangguin orang yang lewat. Ada juga keranda yang melayang. Ya, mungkin ada kaitannya dengan tanah yang dibangun di atas menara itu. Karena dulunya ada pemakaman di sana. Selain itu, ada satu makhluk yang bisa dibilang unik. Dia bentuknya kayak kelelawar raksasa, tapi kepalanya kayak kepala orang. Jadi kepalanya itu agak lonjong, botak. Matanya itu kayak mata ular. Dan dia punya taring. Terus jari-jari sama kukunya itu sangat panjang. Dia auranya sangat-sangat negatif. Levelnya bahkan lebih tinggi dari makhluk kayak kuntilanak, pocong, tuyul, dan yang lainnya. Tempat favorit makhluk itu ada di basement. Sama kadang dia suka nangkring di atas tulisan Menara Saidah itu. Dulu bapak gue itu pernah jadi satpam di situ. Nah, kata bapak gue, Menara Saidah itu emang serem banget cuy. Dia tuh pernah lihat perempuan pakai baju merah lebih dari 3 kali. Terus nih, bapak gue itu juga sering banget dengar suara-suara gitu dari dalam. Kayak ada aktivitas gitu di sana. Padahal kan gedung itu udah lama banget gak kepake. Terus nih, pernah juga bapak gue tuh sama temennya lihat kayak kelelawar gede banget. Dia kayak lagi jongkok gitu di tulisan Menara Saidah. Nah, pelan-pelan tuh terbang ke atas. Terus abis itu lama-lama gak kelihatan. Pernah juga tuh ada orang masuk ke situ bawa sesajen. Katanya sih mau nyari nomor togel gitu. Kalau yang paling serem itu pas ada anak SMA sekitar 5 orang gitu. Mereka tuh datang ke situ tengah malam cuy. Gak tahu deh tuh pada mau ngapain. Tapi usut punya usut, ternyata kata bapak gue itu mereka mau uji nyali gitulah istilahnya. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya dibolehin deh tuh masuk ke dalam. Tapi syaratnya bapak gue harus ikut nemenin sambil nyenterin gitulah. Mereka minta dianterin ke basement. Udah deh tuh dianterin. Tapi lewat tangga darurat. Pas lagi turun, tiba-tiba ada yang kayak ngetok besi gitu. Nah, semuanya langsung pada diem. Tapi yaudahlah, abis itu mereka lanjut lagi turun ke basement. Nah, abis itu ada yang ngetok besi lagi tuh sampai 3 kali. Pas udah sampai di basement, itu suara udah gak ada cuy. Pas di basement itu tuh, mereka kan udah pada mencari sendiri-sendiri. Nah, pas di situ tuh bapak gue ada ngeliat putih-putih lagi mondar-mandir gitu. Tapi bapak gue ya diem aja lah, santai gitu. Abis itu, mereka itu minta dianterin lagi turun ke basement 2. Pas di situ emang gak ada gangguan sih cuy. Cuman baunya itu loh, baunya itu kayak bangkai gitulah. Jadi pas di basement 2 itu mereka sebentar doang. Terus pada minta turun lagi deh tuh. Nah,
Yang terakhir ini, bapak gue cuma nunggu di tangga doang tuh. Ya udahlah, tuh anak SMA-nya pada mencar sendiri-sendiri, pada pakai senter HP gitu. Tapi ada yang nggak sopan gitu. Jadi senter HP-nya itu ada yang dimainin, kayak lampu disco, mati hidup gitu. Nah, habis itu ada suara kayak tembok digaruk, kenceng banget cuy. Semua orang di situ pada denger, dan itu lebih dari sekali. Terus ada 2 anak nih yang deketin satu ruangan. Nah, mereka itu nyenterin ke arah sana. Tiba-tiba muncullah makhluk aneh. Dia kayak ngumpet di balik tembok gitu. Kayak kelihatan cuma kepala doang sama tangannya doang satu. Kepalanya itu gede banget, botak gitu. Terus matanya itu juga melotot. Kukunya itu panjang-panjang, kayak nyakarin tembok gitu. Terus abis itu pada lari keluar semua. Nah, pas di luar lah, mereka tuh baru pada cerita kalau tadi di dalam itu mereka ada yang ngelihat keranda terbang, cewek pakai baju merah, pocong, ular gede, kuntilanak, sama yang kukunya panjang tadi itu. Nah, kata yang nyenterin itu, matanya itu kayak mata ular. Terus dia itu kayak geram gitu. Kayaknya sih dia itu marah karena tempatnya diganggu.